ini tadi Pak ya, monitoring ya, pompa tadi ya sudah sampaikan bahwa pompa dewatering ini secara spesifikasi dia boleh dioperasikan pada pH ring 5 sampai 9, SG-nya tidak melebihi 1,05. Pengoperasian SG yang tinggi, ya SG tinggi itu berdampak ini Pak, resikonya pada kehausan gland packing atau maxil ya, atau subslip ya. Ketiga dari komponen ini yang berkaitan erat dengan operasional pompa. Memang ada beberapa perhitungan dari engineering itu konsekuensi Pak ya. Bisa jadi mereka mengoperasikan pompanya di atas SG 105, namun konsekuensinya ya tadi itu Pak, bisa terjadi percepatan kerusakan gland packing, kemudian kerusakan subslip, bisa lebih parah kerusakan bearing pada bar sub ya. Kalau subslipnya terlambat mengganti, tetap dioperasikan, itu ada potensi kerusakan pada bar sub pompa, bearingnya bisa kena, itu lebih mahal lagi biayanya. Kemudian saat ini ya yang beroperasi pompa di Brokul ini ada dua ya. Sealingnya itu ada gland packing dan mechanical seal ya, yang saat ini lebih sensitif terhadap partikel-partikel pine cool dan lain-lain itu yang menggunakan maxil. Maxil ini semacam ini Pak, semacam pompa air di rumah kita itu yang pakai seramik ya, seperti itulah ya, lebih sensitif dia terhadap kontaminan ya, kontaminan material abrasif. Nah, ini di beberapa kontraktor sih memang dipaksakan ya. Itu ya tadi itu kembali ke konsekuensi Pak ya. Semakin beroperasi melebihi dari yang dipersyaratkan, ya tadi itu percepatan ya. Bisa saja ganti gland packingnya tiap hari, kan bisa tahu kosnya berapa. Ya itu hubungannya. Ya. Namun yang dipersyaratkan itu yaitu beroperasi pada spesifikasi yang sudah ditentukan ya. Kemudian ada monitoring, kita melakukan pH Pak ya ini. Nah, yang paling umum kita menggunakan ini kertas lakmus Pak ya. Nah, kita ambil sampelnya, kemudian kita ukur ya. Itu kita dapat mengetahui, oh saat ini kondisi airnya di pH berapa. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kita tahu, kita buat histori aja. Oh, ini pada selama pompa ini beroperasi dia pada pH sekian terus. Nah, ternyata benar setelah akhir pemompaan kok banyak komponen yang sudah karat-karat, kemudian material sudah banyak yang abrasi, ya seperti itu Pak. Untuk monitoring aja, untuk historical ya seperti itu. Nah, itu ya pengukuran SG, kemudian pengukuran sampel pH, kemudian sampel SG ya, specific gravity seperti ini Pak ya. Metodenya kita menggunakan timbangan SG Pak. Timbangan SG, contohnya seperti pada gambar kita ngambilnya dari outlet ya, dari outletnya ya, discharge-nya. Jadi setelah dari pompa kita ambil, ini kan selang cleaning ya. Selang cleaning itu setelah pompa, setelah dari wet end keluarannya. Jadi kita biar tahu ya, karena tadi salah satu kerusakan selain 3 tadi wet impeller sama prondor pompa juga akan cepat Pak kalau SG-nya tinggi ya, seperti itu. Sama Pak ya, SG yang normal tadi ya, pembandingnya itu berat jenis lumpur atau kandungan itu ya, air yang ada kontaminan lumpurnya atau SG yang tinggi itu sama berat jenis air. Jadi air itu kan SG-nya 1 Pak. Ya, jadi tinggal dilihat timbangannya. Kalau ditimbang itu tadi memunculkan angka 1103 ya tinggal dibagi 1000. Jadi SG-nya 1,103. Nah, berarti ini pompanya sudah beroperasi di SG yang tidak dipersyaratkan. Seperti itu Pak monitoringnya. Nah, kemudian selain monitoring tadi kedua pH dan SG, kita ada monitoring debit ya, debit air atau fluid pompa. Pengukuran yang dilakukan saat ini ada 2 cara Pak ya. Kita melakukan dengan ultrasonik. Kemudian yang kedua pengukuran dengan manual ya, konvensional dengan flowbar. Nah, pada gambar ini salah satu contoh pengukuran dengan ultrasonic flowmeter ya. Nah, ini syarat-syarat untuk mengukurnya nanti ada Pak ya. Jadi alat ini sebelum digunakan untuk mengukur harus kita setting dulu ya. Pipanya berapa, materialnya apa, seperti itu. Jadi ada parameter-parameter yang harus dimasukkan di dalam alat ini agar pembacaannya benar ya. Nah, seperti contoh ini
hasil pengukuran yaitu 951,41 meter kubik per jam ya. Ini kebetulan defaultnya setting meter kubik per jam ya. Nanti kalau dikonversi ke liter per detik ya. Biasanya kan orang ini lebih lazim pompanya berapa sih? Nah, liter itu tinggal dibagikan aja Pak, 3,6 ya. Jadi 951 dibagikan ini dari jam ke detik. Itu ya. Ini yang ultrasonik. Kemudian, nah ini pengukuran dengan blow bar. Ya, metodenya seperti ini Pak. Jadi sudah ada rumusan-rumusan yang sudah dibuat, tinggal kita masukkan aja ya. Nah, yang paling penting adalah ini Pak. Kita harus tahu ini. Ini hanya untuk mendapatkan jarak x saja Pak. Ya, kalau ini sudah disetting empirisnya sudah di 300. Jadi sudah settingnya 300. Kemudian kita tinggal menjaga memonitor ukuran X-nya ini. Ya, jarak dari sini ke sini. Ya, ini dari ujung ke sini. Ya, diusahakan pipa-pipa itu tidak ada stop end-nya ini. Sehingga nanti kalau ada kita mengkonversi lagi nih, Pak, harus nambahkan lagi. Nah, kalau rata ya seperti ini. Ini kan sudah ada nih, ya rata. Jadi nama sederhananya bahwa debitnya di sini itu kalau dari rumus ini adalah ini Pak, luas area penampang ya, luas area dikalikan kecepatan alir. Jadi nanti ketemunya bisa meter kubik per jam atau liter per detik ya, seperti itu ya. Nah, alat ini sebetulnya untuk pembanding aja Pak. Kalau Bapak memang kurang yakin dengan ultrasonik ya digunakanlah dengan blow bar. Namun banyak menggunakan bukan banyak menggunakan ya. Informasi yang didapatkan bahwa lebih akurasinya itu lebih ini Pak. Akurasinya lebih akurat blow bar Pak ya. Seperti itu. Nah, tapi untuk pembanding ya nggak masalah, kita gunakan. Namun saat ini dua metode pengukuran itulah yang saat ini sedang dijalankan di operasional kita ya. Penggunaan ultrasonik dan flow rate dengan blow bar. Nah, berikutnya adalah monitoring ini Pak. Pengawas harus mampu juga ya melakukan ini pembacaan kurva performance ya. Kurva operasional pompa ya. Jadi tujuannya begini Pak, kita itu atau anggota kita sudah benar nggak mengoperasikan pompa sesuai spesifikasinya, sesuai dengan kurvanya, seperti itu. Jangan sampai kita membiarkan ini pemborosan lah ya. Misal kita kan harapannya ini Pak, namanya itu fuel ratio. Jadi fuel ratio itu 1 liter fuel itu idealnya mau menghasilkan berapa liter air yang harus kita pompakan itu harus seimbang. Sehingga kita tidak membuang fuel kita itu sia-sia begitu. Jadi harus ada yang kita buang tapi harus ada yang kita hasilkan. Seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan operasional pompa. Sebagai contoh ini ya, untuk kurva yang ini itu pada operasional ini ya, head ya, tadi headnya di 138 meter, kemudian RPM 1015 flow rate-nya harusnya mampu di 200 liter per detik. Dari mana kita mau menentukan 200-nya? Ya kita ukur tadi Pak. Pada saat operasi di RPM 1500, di total head-nya 130 meter, dia harus bisa menghasilkan debit 200 liter per detik. Seperti itu ya. Jadi harus kita memahami Pak kurva-kurva pompa ini. Harus kita bisa membacanya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan.